Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita melanjutkan video part 5. Sekarang ini part 6 ya, teman-teman. Jadi cara teman-teman mengecek apakah tabelnya sudah oke, sudah benar atau belum, kayak gini ya. Di samping sini kalian jumlahkan antara unamortized discount dengan carrying amount-nya. And it's supposed to be 100.000 ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini berarti sudah benar. Oke, jadi jumlah carrying amount harus ditambah dengan unamortized discount-nya ini 100.000 terus gitu ya. Jadi kalau carrying amount itu naik, ini kasusnya discount ya. Nanti kalau premium kebalikannya. Kalau carrying amount ini dia pasti akan naik, sedangkan unamortized discount dia akan turun. Oke. Nah, tadi kita sudah jurnal sampai Juli 1 ya. Kemudian kita bayar bunga 2 kali dalam setahun, ingat, Juli dan Januari. Nah, jadi sebenarnya seharusnya jurnalnya sama ya di Januari, tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena di 1 Januari kita sudah harus accrue duluan di Desember 31. Kenapa, teman-teman? Di tanggal 31 Desember teman-teman harus ngebuk jurnal. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa biaya itu kan dicatat ketika dia terjadinya ya. Nah, ketika tanggal 31 Desember itu kan bunga sudah terutang, maka tetap harus kita catat nih bunganya, walaupun belum dibayar. Makanya jurnalnya sama ya, kalau teman-teman lihat interest expense, amortization, tapi yang beda hanya kreditnya, bukan cash, tapi interest payable, karena dia baru bayar di Januari ya, makanya di sini interest payable. Nah, apakah angkanya sama? Tidak, kita harus lihat di tabel ya, balik lagi ke tabel. Kita pakai tabel, sorry saya kecilin dikit. Oke, segini. Kita pakai tabel yang angkanya di Januari 16 ya. Karena nggak ada angka Desember di sini. Tapi karena sama, jadi kita pakai ini. Interest expense 4.600, amortization 645, dan interest payable 4.000. Nanti di Januari kita hanya tinggal balik jurnal interest payable to cash. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi bisa saja nanti diminta jurnalnya itu sampai 2018, berarti teman-teman harus bikin ini jurnalnya gitu ya. Seperti itulah kurang lebih pencatatan diskon bond premium ketika kita menjual bonds dengan kondisi diskon. Nah, sekarang saya mau tambahkan sedikit logikanya ya. Kenapa interest expense bisa berbeda dengan cash paid-nya atau interest paid-nya ya. Jadi gini, kan kita pinjam, ketika kita pinjam, kita dapat cash 92.000 ini ya. Sedangkan ketika kita bayar itu 100.000, ya nggak sih? Maka di sini ada yang namanya seolah-olah 7.000 ini tambahan gitu ya, yang harus dibayar gitu. Atau kita bisa analogikan ini sebagai bunga gitu. Maka kenapa interest expense lebih besar di sini, ya nggak sih? Interest expense 4.600, padahal kita kan cuma bayar 4.000, ya nggak sih? Kenapa ngakuin biaya lebih tinggi dari uang yang dikeluarkan? Karena kita mengakui 7.000 ini nih, guys. Teman-teman, sorry. 7.000 ini, kita akui, tapi diakuinya gradually gitu. Diakuinya tuh tidak langsung jebret gitu. Kita akuinya per periode, supaya dia itu lebih smooth gitu ya, atau memang karena memang metode pencatatannya begitu, effective interest rate gitu ya. Jadi 7.000 ini kan sebenarnya kita bayar di akhir, bener nggak? Ketika nerima uang di 2015 kan dapetnya 92, tapi ketika bayar di 2020 bayarnya 100.000, berarti kan kita bayar juga dengan 7.000, ya nggak sih? Tapi 7.000 itu kita akui setiap 6 bulan. Kita akui di 6 bulan pertama kita akui 600. Di 6 bulan kedua kita akui 600 gitu. Ya nggak? Diakui, nanti sampai di akhirnya Januari 1, 2020, saya buatkan di sini jurnalnya ya. Untuk tambahan teman-teman. Ketika pelunasan, itu jurnalnya adalah bonds payable pada cash. Ini untuk prinsipalnya ya, sorry. Itu jurnalnya pasti 100.000 kan? Nah, gini. Itu jurnalnya. Ketika kalian melunasi ya. Nanti bunganya sama jurnalnya kayak gini. Interest payable pada cash
4.000 gitu ya. Jadi kan padahal ketika nerima uang pertama kali cuma 92, tapi ketika bayar kita bayar 100.000, maka yang 7.000 ini kita akui pembayarannya setiap tahun tidak langsung gitu ya. Tuh, oke. Sekarang kita ke case yang kedua, yaitu premium. Dengan soal yang sama, soal yang tadi dari buku ini ya. Ini juga sudah ada di buku nih kalau teman-teman mau lihat ya. Nanti bisa juga dibaca di buku dan bukunya ini lengkap. Diajarkan kalau kita pakai kalkulator financial. Kalau teman-teman punya bisa dicoba ya. Nah ini bonds issue at premium. Soalnya sama persis, hanya saja dia ganti nih. In that investor are willing to accept an effective interest rate 6%. Jadi market rate-nya 6%. Kalau tadi di discount, dia market rate-nya kan 10% ya. Sekarang jadi 6%. Nah, case-nya adalah CR lebih besar daripada MR, berarti artinya premium. Ya nggak sih? Kenapa? Karena gini, di pasar orang-orang hanya berani bayar 6% atau 6.000 ya dari 100.000. Tapi kita berani bayar, kalau Anda mengutangi saya berani bayar 8.000. Berarti kita punya bargaining position yang lebih tinggi gitu. Artinya orang akan tertarik beli bonus kita, bener nggak? Nah, oleh karena itu, kompensasinya apa? Kebalikannya, kalau diskon kita kurangi, kalau premium kita tambah. Jadi gini, bonus yang harganya 100.000, kita jual dengan harga 108.000. Kebalikannya ya, pokoknya ini logikanya dibalik dengan si diskon. Kita ngutang 100.000, tapi ketika issue, kita akan menerima uang yang lebih banyak. 108.000 sebagai kompensasi bahwa kita akan membayar bunga yang lebih tinggi gitu ya. Nah, cara nyari 108.000 ini dari mana? Sama, teman-teman. Kita harus kita present value kan prinsipal dan interestnya, tapi dengan bunga yang berbeda. Kalau tadi M10 I5, sekarang M10 I3. Kenapa I3? Karena market rate-nya kan 6%, dibagi 2 jadi 3% ya. Nah, kita cek ya. Yang pertama adalah kita present value kan si prinsipalnya dengan present value of 1. Sini nanti saya akan kasih tabelnya, tenang aja. Sini 3% dikali 10, 0,7441. Ini ya, 0,74409 gitu ya, sama ya. Kita kalikan, dapatlah 74.000. Kemudian, untuk interestnya, teman-teman harus ganti tabelnya dengan present value of annuity atau ordinary annuity. Kenapa? Lagi-lagi saya ulang, karena kita bayarnya tiap tahun gitu ya. Jadi harus menggunakan rumus yang berbeda. Ini rumusnya, teman-teman bisa cek sendiri dengan kalkulator, akan mendapatkan hasil yang sama. Ya, 3% 10, 8,5302. Ya, kita kalikan dengan 4.000, dapat 34.000. Maka ketika dijumlah, dua ini akan menghasilkan harga jual bond 108.000. Bayangkan teman-teman ngutang 100.000 tapi ngutangnya 100.000 tapi dapat uangnya 108.000. Nah, ini selisihnya sebutannya premium. Kalau tadi sebelumnya kita sebutannya discount. Di sini selisihnya namanya premium. Oke. Nah, ini saya belum ganti. Tabelnya itu sama, hanya saja nanti rumus-rumusnya agak sedikit berbeda. Kita langsung masuk aja ke rumusnya. Yang pertama, cash paid itu masih sama ya. 4.000, terus nanti akan berbeda adalah interest expense-nya dan amortisasinya. Interest expense, rumusnya juga masih sama, kita kalikan antara carrying amount dikali dengan market rate dibagi 2, karena setahun bayar 2 kali ya. Tapi kalau setahun sekali, teman-teman nggak perlu kali 6/12 ini ya, langsung aja. Nah, ini kita dapat interest expense. Nah, di sini yang berbeda adalah ketika tadi di discount, saya back dulu. Itu kan gini rumusnya ya, yang interest expense dikurang cash paid. Nah, kalau ini premium, karena lebih besar cash paid-nya, kita ganti rumusnya, cash paid dikurang interest expense. Dapat premium amortized. Kayak gini. Nah, ini jumlahnya kalau teman-teman lihat, dia naik gitu ya, naik terus. Kalau di sini, amortisasi dia naik ya, sorry. Nanti kita tambahin dulu di sini, unamortized. Saya belum buat. Unamortized premium itu rumusnya sama. Kata pertama gini ya, tinggal kalian kurang, terus
turunkan rumusnya dan dia harus jadi 0 di akhir ya. Cara ngeceknya sama, apakah ini sudah benar, ini ditambah ini. Unamortized ditambah, dikurang. Kalau premium dikurang ya, kebalik saya. Premium carrying amount-nya dikurang unamortized, dia harus 100.000. Kalau diskon ditambah. Jadi ini memang kebalikannya ya. Nah, ini tandanya tabel kalian sudah benar atau belum. Ini 8.500 adalah jumlahnya ya. Harus sama 8.530, ini juga di diskon saya jumlah. Ini ya, harus sama dengan yang ini. Sekarang gimana jurnalnya? Jurnalnya juga kebalikan dari diskon. Ketika issue, pertama, jurnalnya adalah cash pada bonds payable, sisanya adalah premium ya. Cashnya 108, bonds payable-nya 100, berarti sisanya premium. Nah, premium itu dikredit ya. Kalau diskon itu di debit 7.700, kalau premium dia dikredit karena kita menerima cash lebih besar ya. Jadi cara bacanya adalah kita ngutang 100.000 tapi dapat uang 108.000. Itu ya. Selisihnya adalah premium. Kemudian jurnal selanjutnya adalah jurnal bunganya, sama lagi. Interest expense pada cash, selisihnya adalah amortization of premiumnya. Kalau tadi diskon dia dikredit, maka premium di debit gitu ya. Pokoknya kebalikannya aja. Dan teman-teman nggak perlu bingung, cukup salin dari tabel. Ya, interest expense-nya 3.255 dapat dari sini ya, karena 1 Juli. Kemudian cash-nya 4.000 dan amortisasinya di debit ya. Kenapa dia masuk ke debit? Karena nanti dia akan mengurangi si premium yang dikredit ini ya. Karena nanti lama-lama dia 0. Jadi saldo normal premium itu dikredit. Supaya dia jadi 0, maka dia dikurang di debit, begitu ya. Kebalikan diskon. Kalau diskon, saya back lagi. Saldo normalnya di debit, dia akan dikurangi di kredit, dikurangi sampai nanti jadi 0. Gitu ya. Terus, dan sama. Jadi konsepnya gitu ya teman-teman. Ketika menghitung premium, artinya adalah kita menerima uang yang lebih banyak daripada utang. Kenapa begitu? Karena kita menawarkan bunga yang lebih tinggi. Sebenarnya itu kayak kompensasi aja. Kita menerima uang lebih banyak, tapi bayar bunganya juga lebih banyak gitu. Kebalikannya dengan diskon, kita menerima uang yang lebih sedikit, tapi bayar bunganya lebih sedikit dari pasar. Seperti itu ya kurang lebih. Jika ada yang bingung, silahkan ditanya. Nanti saya akan berikan latihan soal. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman bisa kerjakan baik di Excel maupun di kertas. Kayak gitu ya. Nanti tabelnya juga akan saya share. Ini tabel present value of 1, present value of 1, dan present value of ordinary annuity. Ya, terima kasih. Saya sudahi video kali ini di part 6. Nanti video selanjutnya akan membahas sisa dari chapter 14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.